Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak dosen yang saya muliakan, dan juga teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak, guru hebat yang dirahmati Allah. Baiklah, saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 5 semester 1 disusun oleh Mahyuni SPDI dengan NIP 1968 0619 2008 01 2001, SD Negeri Sukarakyat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, tahun pelajaran 2021/2022. Nama sekolah SD Negeri Sukarakyat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pertemuan. Materi pokok yaitu Nabi dan Rasul idolaku, dengan sub materi menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Kompetensi inti K.1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah. Adapun kompetensi dasar yaitu 1.1 terbiasa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. 2.2 meneladani Nabi Daud alaihissalam. 3.3 meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. 4.4 meneladani Nabi Ilyas alaihissalam. 4.2 menghafal dan menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daun, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, pembimbing kami yang kami muliakan,
dan ibu-ibu, bapak-bapak dalam anggota PPG, guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator capaian kompetensi 1.1.1 menyebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. 1.1.2 terbiasa menghafal jumlah nama nabi dan rasul. 2.1.1 meyakini sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna nabi dan rasul. 2.1.2 peserta didik dapat terbiasa bersikap kerja. Tujuan pembelajaran yaitu 1.1.1 setelah mempelajari materi, peserta didik dapat membedakan nabi-nabi dan rasul. 1.1.2 setelah pembelajaran dengan metode drill atau berlatih, peserta didik dapat membiasakan menghafal nama-nama nabi dan rasul. 2.1.1 setelah membaca materi tentang nama-nama nabi dan rasul, peserta didik dapat meyakini sikap kerja sama dan peduli sebagai implementasi pemahamannya. 2.1.2 setelah membaca materi tentang nama-nama nabi dan rasul, peserta didik dapat terbiasa bersikap kerja sama dan peduli sebagai anak didik. Sama-sama peduli sebagai implementasi nabi dan rasul. 3.1.1 peserta didik dapat melafalkan nama-nama nabi dan rasul dengan baik dan benar. 3.1.1 peserta didik dapat melafalkan nama-nama nabi dan rasul. 3.1.2 peserta didik dapat mengkategorikan golongan nabi dan rasul dengan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya 3.1.1 pembelajaran dengan metode drill atau berlatih, peserta didik dapat melafalkan nama-nama nabi dan rasul dengan baik dan benar. 3.1.2 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan golongan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. 4.1.1 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. 4.1.2 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan nama-nama nabi dan rasul secara keseluruhan dengan benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun faktualnya, nabi dan rasul idolaku merupakan nabi dan rasul yang kita ketahui dan kita yakini. Mengimani nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nabi dan rasul juga sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Mengetahui nabi dan rasul bernilai sebagai ibadah atau ubudiyah. Konseptual, nabi dan rasul adalah utusan Allah.
Nabi-nabi dan rasul diciptakan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yakni akhlakul karimah, untuk menuju kebahagiaan dunia wal akhirat. Nabi-nabi dan rasul juga ada dicantumkan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Adapun nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 25 itu, yang wajib kita ketahui ialah: 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Idris alaihi salam. 3. Nabi Nuh alaihi salam. 4. Nabi Hud alaihi salam. 5. Nabi Soleh alaihi salam. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. 7. Nabi Lut alaihi salam. 8. Nabi Ismail alaihi salam. 9. Nabi Ishak alaihi salam. 10. Nabi Yakub alaihi salam. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. 12. Nabi Ayub alaihi salam. 13. Nabi Zu'aib alaihi salam. 14. Nabi Musa alaihi salam. 15. Nabi Harun alaihi salam. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam. 17. Nabi Daud alaihi salam. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. 20. Nabi Ilyasa alaihi salam. 21. Nabi Yunus alaihi salam. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. 23. Nabi Yahya alaihi salam. 24. Nabi Isa alaihi salam. Dan 25. Nabi yang terakhir bagi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosedural. Setiap umat Islam di dunia wajib mengetahui nama-nama nabi dan rasul, dan menghafal serta mengambil pelajaran dari akhlak nabi dan rasul, dan dapat mempraktekkan dan mengikuti sifat-sifat dari akhlak nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menuju ke metakognitif, yaitu setiap nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia, dan kita wajib meyakini bahwa nabi-nabi dan rasul itu sebagai wujud cinta kita umat Islam, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi perintah melalui nabi-nabi dan rasul tersebut. Dan ada juga istri nabi dan rasul itu yang membangkang terhadap agama Allah, dia ingkar terhadap agamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak dosen, pembimbing kami, teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Adapun pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, indeks, catmatch, media atau alat dan sumber pembelajaran. Media yaitu PowerPoint tentang nama-nama nabi dan rasul, akses internet, video pembelajaran tentang nama-nama nabi dan rasul. Alat yaitu alat tulis, laptop, proyektor atau infokus, papan tulis.
masuk kita ke sumber pembelajaran, yaitu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau buku guru kelas 5. Buku pendidikan agama Islam atau buku siswa kelas 5. Buku dan kitab kisah para nabi dan rasul. Dan yang terakhir adalah buku paket. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kegiatan pembelajaran atau pertemuan yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu selama 10 menit. PPK. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan penuh hikmat. Guru bersama peserta didik membaca Al-Quran, surah-surah pendek. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan mengisi daftar hadir serta memeriksa kerapian siswa. Posisi duduk dengan kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Guru bersama siswa mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan tema nama-nama nabi dan rasul dan subtema membaca nama-nama nabi dan rasul. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan beberapa hadis tentang nama-nama nabi dan rasul. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu guru membagi beberapa kelompok belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan inti mempunyai waktu 50 menit. Literasi. 1. Peserta didik mengamati slide yang menampilkan nama-nama nabi dan rasul, baik melalui tayangan proyektor maupun audio yang diputarkan oleh guru. 2. Peserta didik mengamati tayangan yang ditampilkan guru di depan kelas. 3. Peserta didik menirukan akhlak nabi dan rasul secara klasikal maupun individual. Critical thinking. Melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang nama-nama nabi dan rasul. Guru bergantian mengajukan pertanyaan terkait dengan nama-nama nabi dan rasul. Huruf yang teridentifikasi sulit dari pelafalannya dipilihkan atau dipetakan. Collaboration. Peserta didik diajak bermain dengan metode indeks Catmatch, yaitu A. Guru membagikan kepada masing-masing kelompok kartu secara acak yang terdiri dari nama-nama nabi dan rasul. B. Masing-masing kelompok mengurutkan masing-masing potongan kartu. C. Setelah urut, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian nama-nama nabi dan rasul tersebut. D. Permainan ini berlangsung sampai beberapa putaran dengan bergantian kartu secara acak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada communication.
Peserta didik menyampaikan hasil identifikasi kalimat yang dianggap paling sulit, pelafalannya, dan ditampilkan di depan kelas. Melalui bantuan teman lainnya dan guru, peserta didik mengkomunikasikan kalimat yang dianggap sulit, pelafalannya. Kreatif, memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Kegiatan penutup, yaitu 10 menit. Salah satu dari peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang nama-nama Nabi dan Rasul, idolaku. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan yang akan selesai dipelajari. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk berbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok pada peserta didik. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir ialah guru kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama pimpinan salah satu oleh peserta didik. Bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen serta teman-teman guru hebat yang saya hormati. Tibalah kita masuk ke penilaian. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Sikap spiritual, observasi. Sikap sosial, penilaian diri. Pengetahuan, tes tulis pilihan ganda atau HOT. Keterampilan, penilaian praktek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lampiran 1. Penilaian sikap sosial atau penilaian diri. Lembar penilaian diri menggunakan skala penilaian atau rating scale pada waktu kegiatan kelompok. Saya bernama Mahyuni SPDI, mengajar di kelas 5 semester 1. Sebagai petunjuk, 1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda contreng pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Keterangan angka pada setiap kolom sebagai berikut. Angka 4 artinya selalu, angka 3 artinya sering, angka 2 artinya jarang, dan angka 1 artinya tidak pernah. Petunjuk yang kedua, serahkan kembali format yang sudah kamu isi
kepada bapak atau ibu gurumu. Nomor 1, saya mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau suatu masalah. Yang kedua, saya menghargai pendapat teman lain. Yang ketiga, saya bertutur kata yang baik di dalam mengemukakan pendapat ketika kegiatan kelompok. Yang keempat, saya memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kelima, saya mengingatkan teman-teman sekelompok untuk selalu aktif di dalam kerja kelompok. Yang keenam, saya menerima pendapat teman yang lebih logis di dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, saya mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Ibu-ibu dosen, bapak-bapak pembimbing yang saya muliakan, serta ibu-ibu, bapak-bapak guru hebat peserta PPG yang saya banggakan. Masuklah kita ke lampiran yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan atau tes tulis pilihan ganda HOT. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D yang merupakan jawaban yang tepat. 1. Salah satu nama Nabi dan Rasul adalah A. Safwan, B. Malik, C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D. Israel. Nomor 2. Siapakah nama Nabi dan Rasul ketujuh? A. Ismail, B. Lut, C. Asman, D. Fuadi. Nomor 3. Berapa nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? A. 28, B. 23, C. 25, D. 30. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi: A. Isa alaihi salam, B. Idris alaihi salam, C. Ibrahim alaihi salam, D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 5. Ada berapakah nabi yang disebut ulul azmi? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Kunci jawabannya ialah 1, C, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci nomor 2 adalah B, yaitu Nabi Lut. Kunci jawaban yang ketiga C, yaitu 25 jumlah nabi. Yang keempat D, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5 D, yaitu 5. Skor nilai benar 5 sama dengan 100, benar 4 sama dengan 80, benar 3 sama dengan 60, benar 2 sama dengan 40, benar 1 sama dengan 20. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
RPP SD Negeri Sukarakyat, mata pelajaran PAI kelas 5 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pertemuan. Materi pokok ialah Nabi dan Rasul idolaku. Sub materi menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Kompetensi inti KI 1 yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan yang berakhlakul karimah. Kompetensi dasar 1.2 meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani Nabi Sulaiman alaihi salam. 2.1 meneladani Nabi Ilyas alaihi salam. 3.2 meneladani Nabi Daud alaihi salam. Ibu-ibu, bapak-bapak seisi surga. Indikator capaian kompetensi 1.1 mengenal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. 1.1.2 menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. 2.1.1 meyakini sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Nabi dan Rasul. 2.1.2 peserta didik dapat terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran 1.1.1 siswa dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. 1.1.2 siswa mendemonstrasikan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar dan jelas. 2.1.1 setelah membaca materi tentang nama-nama Nabi dan Rasul, peserta didik dapat meyakini sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahamannya. 2.1.2 setelah membaca materi tentang nama-nama Nabi dan Rasul, peserta didik dapat terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. KI 3.1.1 peserta didik dapat melafalkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. KI 3.1.2 peserta didik dapat mengkategorikan golongan Nabi dan Rasul dengan benar. KI 4.1.1 peserta didik dapat menunjukkan nama-nama Nabi dan Rasul. KI 4.1.2 peserta didik dapat menunjukkan nama-nama Nabi dan Rasul secara keseluruhan. Tujuan pembelajaran
3.1.1 setelah pelajaran dengan metode drill atau berlatih, peserta didik dapat melafalkan nama-nama nabi dan rasul dengan baik dan benar. 3.1.2 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan golongan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. 4.1.1 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. Tujuan pembelajaran 4.1.2 setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengenal nama-nama nabi dan rasul secara keseluruhan dengan benar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, masuklah kita ke materi pembelajaran faktual, yakni nabi dan rasul idolaku merupakan nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan kita yakini. Mengimani nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nabi-nabi dan rasul juga sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Mengetahui nabi dan rasul bernilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konseptual. Nabi dan rasul adalah utusan Allah. Nabi-nabi dan rasul diciptakan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Nabi-nabi dan rasul juga ada disebutkan Allah dalam kitab sucinya Al-Quran. Adapun nama-nama nabi dan rasul yang 25 itu wajib kita ketahui ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhirul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menuju ke prosedural. Hadirin hadirat yang mulia, setiap umat muslim di dunia wajib mengetahui nama-nama nabi dan rasul dan menghafal serta mengambil pelajaran dari akhlak nabi dan rasul dan dapat mempraktekkan dan mengikuti sifat-sifat nabi dan sifat-sifat rasul dengan akhlak yang diutus oleh Allah di dunia ini, yakni akhlak nabi dan rasul yang mulia. Metakognitif. Setiap nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia, dan kita wajib meyakini bahwa nabi-nabi dan rasul itu sebagai wujud cinta kita umat Islam, sebagai rasa syukur karena Allah memberi perintah melalui nabi-nabi dan rasul tersebut. Dan ada juga anak dan istrinya ingkar padanya, yakni ingkar kepada agama Allah. Pendekatan atau model dan metode. Pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi. Media atau alat dan sumber pembelajaran. Media PowerPoint tentang nama-nama nabi dan rasul. Akses internet, video pembelajaran tentang nama-nama nabi dan rasul. Sumber alat, buku paket, alat tulis, papan tulis.
sumber pembelajaran, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau buku guru kelas 5, buku pendidikan agama Islam atau buku siswa kelas 5, buku dan kitab kisah Nabi dan Rasul, serta buku paket. Ibu-ibu, bapak-bapak dosen, pembimbing saya yang saya hormati, teman-teman sekalian, guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju kegiatan pembelajaran atau pertemuan yang kedua. Kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. PPK 1. Memberi salam dan membaca doa. 2. Membaca dan mengulang-ulang nama-nama Nabi dan Rasul. Yang ketiga, guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan mengisi daftar hadir serta memeriksa kerapian siswa, posisi duduk dengan kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Mengajukan pertanyaan serta komunikatif berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Guru bersama siswa mengajukan pertanyaan serta komunikatif berkaitan dengan tema nama-nama Nabi dan Rasul dan subtema membaca nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan beberapa hadis tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Dan guru membagi beberapa kelompok belajar. Kegiatan inti selama 50 menit. Literasi, menampilkan teks nama-nama Nabi dan Rasul, mendemonstrasikan bacaan nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik dan benar, melatih siswa dalam menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Guru membaca, siswa mendengar dan berlatih berulang-ulang kali. Kritikal, melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Guru bergantian mengajukan pertanyaan terkait dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Dan guru yang teridentifikasi sulit dari pelafalannya dipilahkan atau dipetakan. Collaboration, peserta didik diajak bermain dengan metode indeks cut match, yaitu A. Guru membagikan kepada masing-masing kelompok kartu secara acak yang terdiri dari nama-nama Nabi dan Rasul. B. Masing-masing kelompok mengurutkan masing-masing potongan kartu. C. Setelah urut, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian nama-nama Nabi dan Rasul. Permainan ini berlangsung sampai beberapa putaran dengan bergantian kartu secara acak. Ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman seperjuangan PPG yang saya muliakan. Kita menuju ke communication. Peserta didik menyampaikan hasil identifikasi kalimat yang dianggap paling sulit pelafalannya dan ditampilkan di depan kelas. Melalui bantuan teman lainnya dan guru,
peserta didik mengkomunikasikan kalimat yang dianggap sulit pelafalannya. Kreatif, memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Kegiatan penutup, yakni 10 menit. Salah satu dari peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang nabi-nabi dan rasul idolaku. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan yang akan selesai dipelajari. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok pada peserta didik. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama dipimpin salah satu peserta didik. Kita masuk ke penilaian. Penilaian tes tertulis, penilaian tes lisan, penilaian latihan, dan penilaian unjuk kerja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menuju lampiran 1. Penilaian pengetahuan atau tes tulis pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D yang merupakan jawaban yang tepat. 1. Wa ma'u tian nabiyuna. Sambungan ayat ini adalah mir rabbihim nahnu lahu muslimun minhum. Nomor 2. Ayat di atas terdapat dalam surat A. Surat Al-Ikhlas, B. Surat Al-Baqarah, C. Surah Al-Bayyinah, D. Surah Al-Imran. Nomor 3. Siapakah Nabi Daud alaihissalam itu? A. Nabi Daud alaihissalam adalah tukang kebun Raja Talut. B. Nabi Daud alaihissalam adalah pengemudi Raja Talut. C. Nabi Daud alaihissalam adalah bala tentara Raja Talut. D. Nabi Daud alaihissalam adalah pejuang Raja Talut. Nomor 4. Ketika Nabi Daud alaihissalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang diperbuat gunung-gunung dan burung-burung di pohon kayu itu? A. Mereka bernyanyi. B. Mereka berkelahi. C. Mereka menangis. D. Mereka ikut juga bertasbih seperti Nabi Daud alaihissalam. Soal yang nomor 5. Apakah mukjizat Nabi Daud yang lainnya? A. Memahami bahasa burung. B. Memahami bahasa manusia. C. Memahami bahasa ikan. D. Memahami bahasa lisan. Kunci jawaban nomor 1 A, yaitu murrabbihim atau mirrabbihim.
2. B yaitu nahnu lahu. C 3 nomor C yaitu Nabi Daud alaihissalam adalah bala tentara Raja Talut. Nomor 4 D yaitu mereka ikut juga bertasbih seperti bertasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nomor 5 A memahami bahasa burung. Skor nilai benar 5 sama dengan 100, benar 4 sama dengan 80, benar 3 sama dengan 60, benar 2 sama dengan 40, dan benar 1 sama dengan 20. Bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, serta teman-teman PPG seperjuangan rahimakumullah. Sekarang masuklah RPP yang ketiga. Nama sekolah SD Negeri Sukarakyat, mata pelajaran PAI, kelas 5 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pertemuan. Materi pokok yaitu Nabi dan Rasul idolaku. Sub materi meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompetensi inti KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat ia bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD 1.2 meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuju ke indikator capaian kompetensi. 1.1 mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.1.2 menyebutkan pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.2.1 meyakini sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2.1.2 peserta didik dapat terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi keikhlasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pembelajaran. 1.1.1 siswa dapat menyebutkan contoh keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.1.2 siswa mendemonstrasikan tentang contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2.1.1 setelah membaca materi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Peserta didik dapat meyakini sikap kerja sama dan peduli sebagai implementasi pemahamannya. 2.1.2 Setelah membaca materi tentang Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. 3.1.1 Setelah pembelajaran dengan metode drill atau berlatih, peserta didik dapat melafalkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. KI 3.1.1 Peserta didik dapat melafalkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. 3.1.2 Peserta didik dapat mengkategorikan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. 4.1.1 Peserta didik dapat menunjukkan sikap contoh Nabi Muhammad SAW. 4.1.2 Peserta didik dapat menyebutkan sikap contoh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Tujuan pembelajaran 3.1.2 Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan golongan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. 4.1.1 Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar dan jelas. 4.1.2 Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengenal nama-nama Nabi dan Rasul secara keseluruhan dengan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuju materi pembelajaran. Faktual. Nabi Muhammad adalah seorang rasul Allah yang terakhir. Tiada lagi sesudahnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, atau tanggal 21 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah. Konseptual. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur sejak beliau masih kecil. Oleh karena itu beliau diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang jujur. Di samping itu beliau juga dikenal sebagai orang yang pemaaf, santun, menepati janji, dan dermawan. Orang-orang yang ada di sekitar Muhammad SAW sangat mencintainya karena beliau termasuk anak yang terpuji. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ada 4, yaitu siddiq artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Prosedural. Setiap umat Islam wajib mengimani bahwa Nabi dan Rasul terakhir bukan Nabi yang palsu. Ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan setelah berusia 2 tahun diasuh oleh ibunya. Pada usia 4 tahun ibunya wafat, sehingga beliau menjadi anak yatim piatu. Semenjak itu beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun Abdul Muttalib wafat dan Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Metakognitif. Di usia remaja Muhammad SAW bekerja menjualkan barang milik Khadijah, seorang saudagar janda kaya.
Selama beliau bekerja di perusahaan milik Khadijah, saudagar kaya itu mengetahui kejujuran beliau dan melamarnya sebagai calon suaminya. Pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat usia 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hira yang berada di kota Mekah. Di Gua Hira beliau merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq, yaitu surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak manusia ketahui. Sekian dulu penyampaian saya pada hari ini. Lain kali jika ada umur panjang kita berjumpa kembali. Semoga semua ilmu yang ada pada Rasul dapatlah kita terapkan. Semua ilmu-ilmu yang ada pada Rasul-Rasul dan yang ada para nabi hendaklah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semua kekurangan itu adalah datangnya dari saya sendiri, dan semua kebaikan, kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.